Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak semua? Ibu harap anak-anak dalam keadaan sehat ya. Alhamdulillah jika anak-anak dalam keadaan sehat semua. Ibu harap anak-anak selalu menjaga kesehatan dan kebersihan ya, terutama di masa pandemi saat ini. Dengan cara mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak agar kita terhindar dari segala macam penyakit yang ada. Nah, anak-anak, apakah kalian sudah hadir semua? Alhamdulillah jika kalian sudah hadir semua. Baiklah, marilah kita memulai pembelajaran kita hari ini. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah kita membaca doa terlebih dahulu. Berdoa, kita mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Yang artinya, ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berikanlah aku rezeki akan kepahaman, dan jadikanlah aku termasuk golongan orang-orang yang saleh. Amin. Nah, anak-anak, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah untuk mengetahui perbedaan dan persamaan dari cerita fiksi kado ulang tahun ibu dengan pengalaman pribadi anak-anak dengan menceritakannya secara percaya diri. Selanjutnya, ibu akan membacakan cerita fiksi yang berjudul Kado Ulang Tahun Ibu. Anak-anak diharapkan menyimak dan mendengarkannya ya. Kado ulang tahun ibu. Sakif termenung di pagi ini di kelasnya yang masih sepi. Sakif memang biasa datang pagi ke sekolah. Namun, biasanya ia akan main bola di lapangan sekolah dengan atau tanpa teman. Ia memang suka bermain bola. Amir yang datang kemudian memerhatikannya dengan heran. Tidak biasanya, pikir Amir. Selamat pagi, Sakif, sapa Amir. Nampaknya ada yang sedang kamu pikirkan ya? Tanya Amir. Amir dan Sakif berteman cukup dekat. Mereka juga anggota tim sepak bola di sekolahnya. Oh, selamat pagi, Mir. Iya nih, aku sedang memikirkan kado. Apa yang akan kupersembahkan untuk ibuku? Ibu hendak ulang tahun minggu depan. Kali ini aku ingin memberikannya sesuatu untuk beliau, tapi aku bingung. Kira-kira apa yang bisa akan aku berikan ya, Mir? Tanya Sakif. Wah, aku juga pernah seperti itu ketika harus mencari kado untuk ibuku. Yang aku tahu ya, Kif, ibu paling suka sesuatu yang dibuat oleh anaknya sendiri. Ibuku terharu sampai menangis ketika aku hanya memberikan kartu ucapan ulang tahun yang aku buat sendiri untuk beliau. Cerita Amir. Wah, idemu menarik, Mir, kata Sakif dengan mata berbinar. Terima kasih, Mir.
Aku tahu apa yang akan kuberikan untuk ibuku. Yuk kita main bola yuk. Masih ada waktu sebelum mulai pelajaran pagi ini. Ajak Sakif bersemangat. Pada saat jam istirahat, Sakif bergegas menemui Pak Barno, guru kelasnya. Setelah berbincang sebentar, keduanya berjalan beriringan menuju ruang guru. Tak berapa lama, Sakif membawa sesuatu di tangannya. Ia tampak gembira, lalu mendekati Amir yang sedari tadi menunggunya di depan kelas. Mir, aku sudah mendapatkan sesuatu untuk ibuku. Pasti beliau sangat senang sekali. Jelas Sakif riang. Wah, cepat sekali, Kif. Boleh aku tahu benda apa yang akan kamu berikan untuk ibumu? Tanya Amir tidak sabar. Sebenarnya ini kejutan untuk ibuku. Tapi karena kamu yang membantuku mendapatkan ide ini, bolehlah aku beritahu kamu. Tapi nanti bantu aku membungkusnya ya, kata Sakif. Lalu ia membuka kertas koran yang digunakannya untuk membungkus benda itu. Wah, hebat! Ide yang keren. Ini kan patung konstruksi dari kaleng bekas yang kamu buat beberapa minggu lalu. Dan tahukah kamu bahwa patung yang kamu buat ini memang bagus sekali? Pasti ibumu suka, kata Amir tak kalah gembira. Ah, jadi ini yang kamu bicarakan dengan Pak Barno tadi ya? Selidik Amir. Betul, aku mengatakan sejujurnya kepada Pak Barno untuk meminta patung yang pernah aku buat itu untuk dijadikan sebagai hadiah ulang tahun ibu. Karena patung ini sudah dinilai dan minggu depan akan dibagikan ke kita semua. Maka Pak Barno tidak keberatan aku memintanya lebih dulu. Hanya beliau berpesan agar aku membungkusnya dengan rapi, supaya teman-teman lain tidak berbondong-bondong datang kepada beliau meminta patung buatan mereka. Tawa Sakif. Nah, anak-anak, setelah ibu bacakan cerita fiksi yang berjudul Kado Ulang Tahun Ibu, ibu ingin bertanya, bagian manakah cerita fiksi tersebut yang anak-anak sukai? Coba anak-anak bacakan. Nah, betul sekali. Jadi, bagian cerita fiksi yang berjudul Kado Ulang Tahun Ibu yang paling disukai atau paling menarik adalah pada bagian di mana Sakif memberikan kado ulang tahun untuk ibunya yang menandakan dia sangat berbakti kepada orang tuanya, terutama ibunya, yang mengajarkan kita juga untuk bisa selalu berbakti kepada kedua orang tua dan membuat mereka selalu bahagia. Nah, pada berikutnya kita akan mencari persamaan dan perbedaan dari cerita fiksi Kado Ulang Tahun Ibu dengan cerita pengalaman pribadi dari anak-anak sekalian. Sebelumnya, Ibu berikan contoh ya dari pengalaman Ibu. Jadi, di kampung Ibu terdapat lomba 17 Agustusan yang dimana teman-teman ibu mengikuti acara lomba tersebut. Di dalam lomba tersebut terbagi beberapa regu. Setiap regunya dipanggil satu orang untuk menjadi perwakilan.
Teman ibu melukis dengan sangat indah sehingga membuat para juri terpukau melihatnya. Nah, dari cerita ibu yang berikan, coba anak-anakku temukan apa perbedaan dan persamaan dari cerita fiksi kado ulang tahun ibu dengan cerita pengalaman yang ibu berikan. Coba anak-anakku menemukan persamaan dan perbedaan dari cerita fiksi tersebut dengan cerita pengalaman yang ibu berikan ya. Nah, dari kedua cerita tersebut, siapa yang berani menyebutkan persamaan dan perbedaan dari cerita tersebut? Ya, silahkan. Betul sekali. Jadi, persamaan dari kedua cerita tersebut adalah sama-sama membuat barang yang berguna dan bernilai dari barang bekas. Selanjutnya, siapa yang bisa menyebutkan perbedaan dari kedua cerita tersebut tadi? Ibu persilahkan, siapa yang berani? Ya, ibu persilahkan. Ya, betul sekali. Jadi perbedaan dari kedua cerita tersebut adalah yang dimana Tesakif membuat barang berguna dari barang bekas untuk memenuhi tugas keterampilan dari Pak Barno, yang kemudian hasilnya nanti ia akan berikan kepada ibunya sebagai kado ulang tahun. Sedangkan dari cerita ibu tadi, yang dimana teman ibu membuat barang bernilai dan berguna dari barang bekas untuk mengikuti kegiatan lomba menggambar 17 Agustusan, yang kemudian teman ibu menjadi juara 1. Dan barang yang dikerjakan oleh teman ibu tadi akan menjadi hak milik panitia pengacara perlombaan tersebut. Selanjutnya, ibu berikan tugas ya. Sekarang, giliran anak-anak yang menceritakan pengalaman pribadi kalian, yang kemudian kalian akan mencari persamaan dan perbedaan dari cerita pengalaman pribadi dengan cerita fiksi yang telah dibacakan tadi. Kerjakanlah tugas seperti pada contoh berikut ini. Tuliskan cerita fiksi dan pengalaman pribadi kalian ke dalam kolom yang berbeda. Kemudian di bawah kolom tuliskanlah persamaan dan perbedaan dari kedua ceritanya. Nah, sampai sini apakah anak-anakku sudah mengerti semua tentang pembelajaran kita hari ini? Alhamdulillah jika kalian sudah paham semua. Nah, sampai sini apakah anak-anakku sudah mengerti semua tentang pembelajaran kita hari ini? Alhamdulillah jika kalian sudah paham semua. Sekali lagi, Ibu ulang, tujuan dari pembelajaran kita hari ini adalah untuk mengetahui persamaan dan perbedaan dari cerita fiksi dengan pengalaman pribadi anak-anak, yang kemudian anak-anak bacakan secara percaya diri. Tugas yang Ibu berikan, anak-anak kumpul di tempat pengumpulan yang sudah Ibu sediakan. Ibu harap anak-anak dapat mengumpulkan tugas tepat waktu ya. Sampai di sini ada yang ingin bertanya terkait tugasnya? Baiklah kalau sudah tidak ada.
Sekali lagi, Ibu ingatkan untuk anak-anakku selalu menjaga kesehatan dan kebersihan ya, yang dimana sampai saat ini pandemi masih ada. Maka dari itu, anak-anak jangan lupa untuk selalu mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Ibu ucapkan terima kasih atas perhatiannya hari ini. Nah, sebelum kita mengakhiri pembelajaran, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbanan fa'na bima alam tanalzi yanfa'una wazidna iman walhamdulillahi ala kulli hal, yang artinya, ya Tuhan kami, jadikanlah ilmu kami ilmu yang bermanfaat. Ajarkan kami mengenai apa yang bermanfaat untuk kami, dan tambahkanlah ilmu terhadap kami. Segala puji hanya bagi Allah dalam setiap kondisi. Amin. Sekali lagi Ibu ucapkan terima kasih banyak atas perhatian anak-anak. Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya ya.